أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu serta saudara sekalian rahimakumullah, di malam ini dengan izinnya tabaraka wa ta'ala kembali kita akan melanjutkan apa yang kita kaji dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, dan malam ini kita sampai di hadis yang ke-19. An Abil Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qal kuntu khalfan Nabi SAW yawman. Jadi dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ini siapa? Saudara sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini senantiasa dekat dengan Nabi dari kecil, ya. Bahkan Nabi SAW mendoakannya, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan Ibnu Abbas maksudnya orang yang pandai dalam agama dan ilhamkan padanya ilmu ta'wil, yakni tafsir Al-Quran. Dan demikian beliau radhiyallahu anhuma sebagaimana doa Nabi SAW. Nah, kali ini beliau bercerita, kuntu khalfan Nabi SAW yawman. Suatu ketika aku di belakang Nabi SAW. Jadi maknanya membonceng, ibaratnya naik naik onta di belakangnya. Faqala li, kemudian Nabi SAW mengatakan padaku, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil. Ghulam ini dalam bahasa Arab anak orang lebih berusia 10 tahun, itu disebut ghulam. Aku akan mengajarkan padamu kalimat, yakni kata-kata yang harus kau camkan dengan baik. Nah, ini juga bentuk dalam tarbiyah Islamiyah. Ini perhatian dalam masa emas umur anak-anak, ya, diperhatikan untuk dididik sehingga ingatannya kuat, ya. Ini umur berapa? 10 tahun Ibnu Abbas itu sampai meriwayatkan pada kita. Apa pesan Nabi SAW juga kepada kita umatnya tentunya? Ihfazillah yahfazk. Jagalah ketentuan-ketentuan Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, atau dibaca tijahak, boleh. Jagalah ketentuan-ketentuan Allah, niscaya engkau akan mendapati, yakni Allah dekat denganmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau mintalah pada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, kalau engkau memohon perlindungan, mintalah perlindungan pada Allah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai' qad katabahu Allah ta'ala lak. Ketahuilah bahwa sekiranya umat, ya,
yakni kalangan manusia semuanya, dalam riwayat dari yang awal sampai yang terakhir itu berkumpul untuk mendatangkan satu kemanfaatan buat kamu, mereka tidak bisa mendatangkan itu, melainkan dengannya Allah Ta'ala sudah catatkan untuk kamu, itu adalah untukmu. Sebaliknya Nabi SAW bersabda lagi, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Kalau mereka juga berkumpul tapi sebaliknya, yaitu ingin mendatangkan bahaya, memudaratkan engkau, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, mereka tidak bisa memudaratkan kamu, membahayakan kamu, melainkan dengan sesuatu yang sudah Allah Ta'ala tetapkan untuk kamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, Nabi SAW bersabda, sungguh yang namanya pena itu sudah terangkat, ya, dan namanya lembaran-lembaran itu sudah kering. yakni pena yang Allah Ta'ala ciptakan, ya, bahkan Allah jadikan sumpah dalam Al-Quran, nun wal qalami wa ma yasturun, ya, demi apa? Pena dan yang ditulis. Nah, ini pena takdir, ya, yang Allah Ta'ala tentukan ketika menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kemudian lembaran-lembaran takdir itu sudah tertulis dan kering. Artinya apa? Tidak bisa dirubah, ya. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan beliau menyatakan haditsun hasanun sahih. Hadisnya derajatnya hasan, yakni baik, dan termasuk hadis yang sahih. Dalam riwayat selain Imam At-Tirmidzi disebutkan, ihfazillah tajidhu amamak, jagalah ketentuan Allah, kau akan dapati Allah di depanmu. Kemudian ada ungkapan ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fis syiddah, kenali Allah Ta'ala pada saat engkau lapang, pada saat engkau merasa engkau sudah mampu, tidak butuh apa-apa, kaya, kenali Allah saat itu. Niscaya kalau engkau kejepit, ya, niscaya Allah Ta'ala langsung menolongmu. Tapi kebanyakan manusia gimana? Pada saat lapang malah lupa. Pada saat ibaratnya puncak-puncaknya karir, naik pangkat, kalau pegawai, atau pas saat berdagang lagi jaya-jayanya, itu seolah apa? Dunia dalam tangannya, merasa tidak butuh pada Allah Subhanahu, na'udzubillah, ya. Azan diabaikan, nah, sama nanti kalau sudah pensiun baru mau ke masjid. Ini kebanyakan manusia begitu. Nanti kalau sudah bangkrut dagangnya baru akan ingat pada Allah. Tapi pesan Nabi SAW jangan seperti itu. Kenali Allah pada saat engkau apa? Engkau lapang, saat engkau tak ada beban. Niscaya ketika engkau terhimpit, Allah Ta'ala langsung menolong kamu, ya. Kemudian wa'lam annama akhta'ak lam yakun yusibak, ketahuilah bahwa apa yang meleset dari kamu itu memang tidak akan menimpamu. Kalau di zaman sekarang gambarannya itu, ya, seperti halnya yang kita banyak saksikan dalam kamera itu, ya. Begitu ada misalnya truk meluncur, orang yang selamat hanya 1 detik, selisih 2 detik, karena memang tidak akan menimpa, ya, takdirnya Allah Ta'ala. Dan sebaliknya, wa ma asabak lam yakun liyukhti'ak, apa yang mestinya menimpa kamu tidak akan meleset juga,
tidak akan salah sasaran ke orang lain. Wa'lam anna an-nasr ma'as sabr. Kemudian Nabi SAW berpesan apa? Ketahuilah bahwa kemenangan itu yaitu setelah bersabar. Yang namanya kemenangan itu datang setelah orang diuji kesabarannya, ya. Wa annal faraj ma'al karb, dan bahwasanya kelapangan itu setelah dihimpit atau setelah seseorang kejepit. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwasanya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, itulah hadis dalam riwayat yang lain, ya, yang menunjukkan hadis ini satu dengan yang lainnya ada kaitannya, saling menguatkan, ya. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh para imam ahli hadis dalam masalah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selanjutnya kita menyimak di sini bagaimana keterangan penjelasan dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengenai makna hadis dan apa yang bisa kita ambil dari hadis tersebut berupa pelajaran dalam hidup. Dalam hadis tadi Nabi SAW menyatakan ihfazillah, yakni jaga Allah Ta'ala, yakni maksudnya apa? Hududah, yakni ketentuan batas-batas yang Allah Ta'ala telah buat, jangan dilanggar. Termasuk kenali hak-hak Allah. Hak Allah apa? Yaitu disembah, jangan disekutukan, jangan diduakan, tapi ditauhidkan. Termasuk juga menjaga ketentuan Allah, maksudnya perintahnya ditegakkan, larangannya dijauhi, ya. Ini bentuk menjaga ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melampaui yang Allah Ta'ala sudah tentukan batasnya. Yang namanya perintah begitu ada ditegakkan, tidak ada perintah berarti kita diistirahatkan. Ini hatta urusan ibadah, hatta urusan ibadah. Nah, ini kaidah dalam usul fiqh itu begitu, ya. Kita menunggu perintah, ada perintah tegakkan, tidak ada perintah berarti kita ya sudah. Di situ ada kebebasan, di situ kita disuruh untuk istirahat. Wa illa banyak dari ketentuan syarak yang wajib, apalagi yang sunnah yang belum kita kerjakan. Ada apa kita mendatangkan yang baru? Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an menyanjung, memuji orang-orang yang menjaga ketentuan Allah Ta'ala. Yani di surat Qaf Allah Ta'ala berfirman ketika menyebutkan para penduduk surga, Allah Ta'ala menyatakan hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz man khasyar rahman bil ghaib, yaitu Allah Ta'ala menyatakan ini loh janji kepada kalian siapa orang yang memiliki sifat awwab. Awwab itu senantiasa kembali pada Allah Ta'ala saat orang lain yang lupa, ya, misalnya apa, waktu-waktu yang panjang dari fardu ke fardu yang lain, misalnya dari subuh ke zuhur, dari isya ke subuh. Ini banyak orang apa? Apalagi zaman sekarang menghabiskan waktunya untuk dengan HP, ya, media sosial atau internet. Nah, ini itu disebut awwab, awwabin kalau orang-orang yang banyak. Jadi surga itu
Allah Ta'ala peruntukkan untuk mereka yang selalu kembali padanya hafiz, yakni menjaga ketentuan Allah Subhanahu, halal haramnya diperhatikan. Ya, man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Siapa kriterianya orang yang awab tadi, yaitu orang yang takut pada Allah yang Maha Penyayang kala sendirian, kala dia tidak bersama orang, kala gaib, yakni tidak bersama orang. Wa jaa biqalbin munib, dan matinya itu dalam keadaan hatinya yaitu merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah kriteria apa yang Allah Ta'ala puji dari hamba-hambanya yang punya sifat begitu. Ya, orang yang menjaga perintah Allah Ta'ala, orang yang menjaga jangan sampai berbuat dosa, dan orang yang kala terjerembab dalam dosa segera taubat. Itu makna ayat tadi. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara yang terbesar yang harus dijaga dari perintah Allah setelah mentauhidkannya yaitu salat. Ya, yaitu salat. Allah Ta'ala berfirman, hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagalah waktu-waktu salat itu, tegakkan salat-salat yang telah diwajibkan dari 5 waktu sehari semalam. Kemudian Allah Ta'ala sebut wassalatul wusta, ya, dan salat yang pertengahan. Dalam tafsir disebutkan salatul wusta itu salatul asr. Yang sahih, yang rajih dalam masalah ini yaitu salat asar. Kenapa salat asar disebut salatul wusta? Dikarenakan waktu asar itu waktu yang mulia. Allah Ta'ala jadikan sumpah wal asr. Kemudian waktu asar itu biasanya orang kecapean dari bekerja sepanjang siang, dari pagi sampai siang, sehingga banyak yang ketiduran. Hati-hati, justru waktu itu naik turunnya malaikat. Malaikat yang tugas pagi naik membawa catatan kita, apa yang kita kerjakan seharian. Sudikah kita dilaporin, oh sedang tidur. Nah, terakhir amal laporannya pada Allah sedang tidur, tidak salat asar. Ya, kemudian yang bertugas malam turun. Malaikat yang bertugas malam turunnya waktu asar. Makanya waktu ini waktu yang jangan sampai kita lalai. Ya, memang tidur siang itu enak, tapi ingat ya, kalau kelebihan pusing. Ya, kelebihan pusing. Sampai Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau menyebutkan apa? Di antara pernyataan yang masyhur, beliau juga seorang tabib, yakni peneliti dokter. Inna naumal usairi la jununu. Kata beliau, hati-hati dengan tidur setelah asar, tidur setelah asar itu mewariskan kegilaan. Orang bisa maghrum, majnun. Apa itu? Ya, gila. Maksudnya biasanya orang coba dibangunin, misalnya tidur, bangunin jam 5. Oh, sekarang pagi apa malam ya? Tidak tahu dia. Nah, itu awal gila itu. Itu awal kegilaan. Bisa ditandai. Nah, ini kita perhatikan keluarga kita, biasanya kaum wanita ini kalau pas tidak sholat sudah. Oh, nah ini urusan begini. Ya. Jadi waktu asar waktu yang sangat menentukan, berharga. Ya, sebenarnya bagi orang yang sehat, tidur siang itu kelelep 5-10 menit sudah seger. Ya. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan walladzina hum ala salatihim yuhafizun.
dan di antara kriteria orang-orang yang akan ditempatkan di surga Firdaus yaitu yang menjaga salatnya. Di surah Al-Ma'arij Allah Ta'ala menyebutkan menjamin siapa manusia yang tidak akan gundah gulana, ya, tidak seperti kebanyakan orang, ya, idza massahu syarru jazua wa idza massal khairu manu'a, ya. Orang kalau pas lagi senang lupa, pas lagi itu terpuruk dia banyak keluh kesah. Kecuali Allah Ta'ala sebutkan al-musallin, orang yang salat, yakni continue dalam salatnya dan seterusnya. Nah, itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari sini Allah Ta'ala menjamin melalui lisan Nabi-Nya SAW, man hafadha 'alaiha kana lahu 'indallahi ahdun an yudkhilahul jannah. Siapa yang menjaga salatnya, maka Allah Ta'ala jamin dia akan dimasukkan dalam surga, ya. Man hafadha 'alaihinna kunna lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Dalam hadis yang lain, siapa yang menjaga salat-salatnya, ya, salat-salat itu akan menjadi cahaya bagi dia, menjadi penerang dan menjadi penyelamat kelak pada hari kiamat. Jangankan salat, wudhu saja Nabi menyatakan la yuhafidhu 'alal wudhu illa mu'min. Tak menjaga wudhunya melainkan orang yang beriman. Nah, ini kesaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama dahulu urusan menjaga wudhu ini kiranya kita tidak mampu orang-orang zaman sekarang, ya. Imam Abu Hanifah itu diantara sejarah beliau, biografinya itu tidak batal wudhu ba'da isya sampai subuh selama 40 tahun. Menunjukkan apa? Tidak banyak makan, tidak banyak tidur. Ya, orang sekarang maghrib ke isya aja tidak tahan kadang. Nikmat kalau bisa, ya, tahan, ya. Karena apa? Terlalu banyak makan dan minum, ya. Beda kita. Dan subhanallah, kebiasaan tradisi ini para ulama sampai zaman kita sekarang ada, ya, ada sampai sekarang. Nah, itu di negara Mauritania, atau yang dikenal dengan Balad Shinqit, ya, dari mereka itu yang dikenal belum lama ini, yaitu Syekh Shinqiti rahimahullah, yang punya tafsir Adwa'ul Bayan fi Idahil Quran bil Quran, ya. Jadi demikian mereka urusan apa, menjaga wuduknya. Itu kebiasaan orang yang beriman, kata Nabi. Nah, itu para ulama kita begitu. Nah, tinggal kita ini gimana, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk dalam menjaga apa ini lewat, Allahul musta'an. Kita musibahnya di zaman sekarang ini. Saya ingatkan bapak-bapak, ya, kalau membiayai anaknya begitu, dipotong knalpotnya brong, siap-siap dapat dosa jariah. Siap-siap dapat dosa jariah, karena bikin bising, ganggu orang mau ibadah tidak tenang. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang punya bayi dan seterusnya, ya. Dari pabrik bagus, ya, tidak bersuara, ramah lingkungan, dirusak. Tidak waras sebenarnya. Ya. Baik, kita lanjutkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Termasuk dalam menjaga ketentuan Allah di sini disebutkan yahfadzur ra's wa ma wa'a, menjaga kepala dan anggotanya. Apa anggota kepala itu? Mata. Mata itu
ya, dijaga dalam urusan pandangan yang tidak halal dilihat, termasuk ini hidung, ya, dalam urusan menjaga, mencium apa yang dicium, ya, bau-bau tidak enak ataukah yang lainnya tidak halal. Termasuk as-sama', mendengarkan, ya, kuping dijaga dari mendengar yang tidak halal untuk didengar, yang melalaikan, ya. Termasuk dalam hal ini ada sebagian orang yang senangnya nguping. Tahu nguping? Ada orang berdua ngomong, pingin tahu ngomong apa. Hati-hati, ini kebiasaan jelek, ya. Pingin tahu apa yang diomongkan orang. Ini semuanya minal muharramat. Atau ada orang sekarang yang carinya pingin dengar, cari kabar. Dan ini menimpa, sekalipun minta maaf sampai para ulama di Timur Tengah itu teriak-teriak urusan ini. Hatta yang katakan diustadkan sekarang begitu, telepon sana telepon sini, seolah banyak relasi, banyak rekan. Ternyata yang diomongin apa? Cari tahu alan gimana, fulan gimana. Habis hasanat dia punya, namanya kebaikan. Dan ini penyakit, menghabiskan waktu. Di situ ada namimah, ngadu domba dan seterusnya. Nah, ini orang yang takut kepada Allah, ya, orang yang takut kepada Allah menjaga dari itu semua, tidak dikerjakan. Buang pulsa, buang waktu, buang macam-macam, buang hasanat atau kebaikan dia, ngambil kejelekannya orang yang diribai dan seterusnya. Ini semua diantara musibah di zaman sekarang. Wa hifdzul batn wa ma hawa, termasuk menjaga ketentuan Allah Subhanahu, yaitu menjaga urusan perut dan yang di bawahnya. Isinya apa? Isinya halal ataukah haram, dari mana sumbernya, ya. Karena di zaman kita sekarang makanan Masya Allah melimpah, tapi yang selektif sedikit, ya. Ada orang ya urusan makan melulu, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan, tidak bisa diam. Kita ini manusia bukan mamalia. Tahu mamalia, ya? Yang ngunyah terus, ya. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada waktunya, ya. Nah, di antara musibahnya sekarang ini ya, hatta Jum'ah sekarang berlomba semuanya untuk makan makanan. Khawatirnya nanti orang tidak ke masjid kalau tidak ada makanannya. Allah musta'an. Tapi orang kita mau menyuarakan ini dikira nanti aneh sendiri ini. Memang Islam yang lurus aneh bagi kebanyakan orang, subhanallah. Ya, urusan apa? Urusan ini al-batn. Orang mungkin bersabar, tapi kalau sudah ju' sedikit, urusan lapar sedikit, tidak bisa dia, ya. Karena alamatnil hayah, pengalaman saya ini begitu. Ya, ini musibah ini bukan hanya orang awam masalahnya, ya. Orang yang sudah begini ini berbicara agama kadang, tapi urusan butun, urusan perut, nah bisa bersabar. Padahal Nabi menyatakan itu, orang yang punya malu pada Allah, falyahfadhir ra'sa wa ma wa'a walyahfadhil batna wa ma hawa, yakni perut dan yang di bawahnya. Karena kalau banyak ini biasanya otomatis syahwatnya tinggi nanti. Makanya dalam Islam ada puasa, ada apa, untuk mengendalikan itu semua, untuk mengendalikan itu semua, ya. Termasuk hifdzul qalb anil israr ala ma harramallah, yakni menjaga hati dari ngotot berbuat dosa, berbuat yang diharamkan Allah Azza wa Jalla.
Allah Ta'ala berfirman, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah bahwa Allah Ta'ala mengetahui yang di jiwa kalian, ada dalam hati kalian, maka hati-hati kalian pada Allah. Allah tidak pernah lalai. Ya, orang sekarang diantara kebodohan ya sebenarnya, ketika berbuat dosa malah cerita ke orang. Allah sudah tutupi dia, misalnya di malam hari, pagi harinya orang tidak tahu, cerita malah semalam berbuat begini-begini. Di antara kebodohan orang akalnya ya, cerita malah, bangga dengan berbuat dosa. Na'udzubillah. Allah Ta'ala berfirman, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Namanya apa? Pendengaran, penglihatan, bahkan hati, semuanya dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Ta'ala. Nah, ma'asyil muslimin rahimakumullah, termasuk yang paling besar harus dijaga urusan apa? Al-lisan wal farj, urusan lisan dan kemaluan. Makanya Nabi SAW menyatakan apa? Man yadman li baina lihyayh wa baina fakhidayh adman lahul jannah. Nabi menyatakan, siapa yang menjamin padaku apa? Di antara dua rambutnya, yakni kumis dan jenggot, yakni mulut, dan yang ada di antara kedua pahanya, yakni kemaluan. Dua ini anggota badan kecil tapi banyak menghasilkan dosa, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu, yang tahu ketentuan-ketentuannya Subhanahu wa ta'ala. Ya, siapa yang bisa menjaga keduanya, Nabi jamin masuk surga dengan izin Allah Subhanahu. Ya, jadi itulah ma'asyil muslimin rahimakumullah, menjaga ketentuan Allah Subhanahu. Yang menarik, ini wasiat dari dosen kami dulu, ada dari Mesir, Al-Ustadz Abdul Halim hafizahullahu in kana hayyan wa rahimahu in kana mayyita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaganya kalau masih hidup dan merahmatinya kalau sudah meninggal dunia. Beliau ketika kami minta wasiatnya, ketika akan berpisah, beliau mengatakan apa? Ihfazullah fi syababikum yahfazkum fi haramikum. Yani mengambil dari makna hadis ini, jaga ketentuan Allah Ta'ala ketika kalian muda. Ketika kalian muda, jangan lampiaskan nafsunya pada saat muda. Urusan ini, jaga. Kalau kalian tua, ganti kalian yang akan dijaga oleh Allah. Gantinya kalian yang akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Ya, jadi subhanallah, makanya sampai pun beliau waktu itu mungkin usianya sudah 65 atau 70, tapi berjalannya masih tegap. Karena apa? Itu rahasia masa mudanya, menjaga ketentuan Allah. Ya, Allah Ta'ala tampakkan di dunia. Ya, makanya kita sekarang di zaman yang banyak penyakit, waliyadzubillah, mudah-mudahan dijaga semua. Ya karena itu tadi, tak perhatian urusan halal haramnya. Ya, wallahul musta'an. Jadi ini, siapa yang menjaga ketentuan Allah di masa muda, di masa tuanya ganti Allah yang akan menjaga dia dari penyakit dan semacamnya, kata beliau rahimahullah wa hafizah. Ya, jadi ini subhanallah mengingatkan saya bahwa padahal ini wasiat sudah tahun 99 yang lalu. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah Ta'ala urusan perintah menjaga pandangan, menjaga yang namanya kemaluan, senantiasa zikir. Ini banyak ya dalam hal ini yang Allah Ta'ala sebutkan dalam kitabnya.
wal hafizina furujahum wal hafizat wadzakirina Allah katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Di akhir surah Al-Ahzab ayat 35, laki-laki yang menjaga kemaluannya dan juga perempuan serta yang banyak berzikir pada Allah, ya, dari kalangan laki-laki dan perempuan, Allah siapkan untuk mereka apa? Ampunan dan pahala yang besar. Jadi demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjaga ketentuan Allah ini di dunia, yaitu dengan menjaga badannya, ya. Allah Ta'ala akan menjaga ketika kita menjaga dari perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, badannya akan dijaga. Orang yang seperti itu, anaknya dijaga juga, keluarganya, ya, berdasarkan firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Orang tadi itu malaikat ditugaskan oleh Allah silih berganti menjaga dia dari depan, belakang, kanan, kirinya, ya, dengan perintah Allah Ta'ala, ya. Makanya Ibnu Abbas berkata tadi tentang ayat ini, mereka adalah para malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan menjaga, ya. Apabila sudah datang takdirnya, baru malaikat itu angkat tangan. Kalau sudah takdir Allah yang berbicara. Kalau bukan takdirnya, Allah perintahkan malaikat itu untuk menjaga hamba tadi. Jadi demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara faedah dari hadis ini dalam menjaga ketentuan Allah Subhanahu. Dalam riwayat Nabi SAW dari sekian doa-doa yang beliau panjatkan pada Allah, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, Allahumma astur awrati wa amin rawati wahfadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika bi'azamatik an ughtala min tahti. Nabi SAW berdoa, ya Allah, aku minta keselamatan padamu dunia dan akhirat. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-afu, yakni minta maaf, ya. Apa bedanya al-afu dengan al-ghafur, al-ghaffar? Nah, ini diantara pernyataan Syekh bin Utsaimin rahimahullah dalam hal ini. Beliau menyatakan kalau orang mendapat al-afu dari Allah seperti yang dipanjatkan di bulan Ramadan, apa itu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Orang yang mendapat afu dari Allah itu selamat dari apa? Dari dosa-dosanya diketahui khalayak ramai. Orang kalau mendapat al-afu dari Allah, karena pada hari kiamat terpampang sebagaimana layar. Orang yang mendapat al-afu, nah itu di-skip. Bahasa sekarangnya mungkin di-skip, ya. Tidak diperlihatkan ke orang lain, diselesaikan antara dia dengan Allah saja. Makanya Nabi mohon di sini apa? Ya Allah, aku mohon al-afu darimu dan keselamatan dalam urusan dunia, dalam urusan agama dan duniaku, dalam urusan keluargaku dan hartaku, supaya selamat semua. Kemudian Nabi mohon, Allah mastur uyubi, ya Allah tutupi, ya apa, kekurangan-kekuranganku, wa amin rawati, dan buatlah tenang, ya ini kegelisahanku, dan jagalah diriku, ya, dari depan atau belakang, dari kanan atau kiri, atau bahkan dari atas, dan aku berlindung pada Allah, kepadamu ya Allah, kata Nabi, jangan sampai ada yang menggoyang aku dari bawah. Tidak ada yang orang bisa nyusun doa seperti ini. Makanya Nabi SAW doanya itu ringkas, tapi kalau dijelaskan panjang lebar, ya, mukjizat.
jawami'ul kalim. Kalimat beliau singkat namun padat. Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana menjaga ketentuan Allah Subhanahu wa taala pada saat apa? Masih muda. Nah, ini kalau saya ngasih semangat santri ya, ngasih semangat santri itu mumpung muda, ayo berdiri yang lama menghadap Allah. Nanti kalau sudah tiba asam urat menyapa berdiri sebentar kesemutan ya, terus nanti akan bawa dalil Nabi SAW itu menyingkat sholatnya. Nah, ini musibahnya begitu ya. Terus kapan menghadap Allah serius? Nah ini, jadi di masa muda, di masa kala anak-anak, supaya menjaga ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada saat tua, renta, sudah lemah, tidak punya kekuatan, Allah yang menjaganya ya. Dan disebutkan di sini dahulu para ulama, dari mereka lebih dari 100 tahun umurnya, tapi mereka itu kekuatannya tetap, nah ini tetap kuat, akalnya tidak pikun. Nah, kenapa? Di antara yang membuat, di antara penyelidikan zaman sekarang, di antara yang membuat akal itu tidak pikun, dia itu seseorang punya hafalan Quran. Makanya orang dulu itu biasanya punya hafalan meski apa sedikit, Al-Waqi'ah, Tabarak, punya hafalan Al-Kahfi, Yasin. Tapi subhanallah, saya sendiri menyaksikan ya, nenek kami 90 tapi masih ingat, umur 90 masih ke anak-anak hafal itu namanya satu-satu ya. Kenapa? Karena sekalipun ya dalam keadaan tidak berdaya, tapi tetap maghrib ke isya ini ngaji. Subhanallah. Nah, orang sekarang di depan TV ya ya, gimana akan sama dengan mereka kaum terdahulu umat Islam? Allah Ta'ala buat akalnya masih segar ya. Bahkan dari para ulama ada yang dikisahkan di sini ya, karena apa? Anggota badannya menjaga ketentuan Allah, tidak bermaksiat ketika kecilnya, punya kekuatan tapi tidak ke sana, maka Allah jaga ketika tua ya. Makanya ketika ada orang tua yang meminta-minta di zaman dahulu, maka komentar orang-orang, oh ini di masa mudanya dulu menyia-nyiakan ketentuan Allah, tidak taat padanya, sehingga Allah buat dia masa tuanya terlantar ya. Nah ini diantara faedah tentang apa? Menjaga ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala kala muda, kala segar. Nantinya balik ketika tua, Allah Ta'ala yang akan menjaganya. Dan dalam Al-Quran juga disebutkan tentang bagaimana anak di surah Al-Kahfi, anak yang dua orang yang Allah Ta'ala sebutkan, wa kana abuhuma salihah, dulu bapaknya kedua anak ini orang yang saleh, dampaknya pada anak keturunannya. Makanya dari sini ada ungkapan pepatah Arab mengatakan apa? Ma fil aba fil abna. Apa yang ada di orang tua akan nurun ke anaknya. Jadi tidak, kalau pepatah kita mengatakan pohon tidak jatuh, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya ya. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Nah ini bagaimana ayahnya saleh, insyaallah anaknya begitu, seperti yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Kahfi tadi. Demikian ma'asyiral muslimin, sebenarnya masih banyak penjelasan di sini tentang hadis tadi ya. Akan tapi yang diungkap tadi mudah-mudahan bisa mewakili
Selebihnya Allah taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Demikian apa yang bisa kita kaji. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.